إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التعويل بجنب المرسلين، وأن الله يطول أمورنا في طاعة الله ورسول الله، وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويزوجنا التقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى، وأن الله ييسر جميع أمورنا ويحسن مقاصدنا ويقضي جميع حاجاتنا، وأن الله يهب لنا ما وهبه لكمال الرجال من علم وأخلاق ونيات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dengan cara kita gunakan sebagaimana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepada Allah di dalam tempat yang mulia dan juga majelis yang mulia, dan tentunya kita mengharapkan kemuliaan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan bab kemarin, furudus shalah ya. Farduna sholat kemarin sudah kita bahas ada 13. Kita ulangi lagi dengan terperinci. Yang pertama niat, kedua yaitu membaca takbiratul ihram, tidak boleh diganti dengan yang lain ya. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu, ketika nggak mampu maka boleh untuk sholat duduk, atau mungkin duduk tidak kuat bisa terlentang, tidak bisa maka boleh duduk miring tidur miring ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu membaca suratul Fatihah dengan syarat-syaratnya semuanya sudah kita jelaskan karena sangat penting ya. Kita harus membenahi daripada bacaan kita supaya sholat tadi benar-benar sah. Yang kelima yaitu rukuk. Rukuk kemarin juga sudah kita terangkan bagaimana cara rukuk yang benar ya. Bukan hanya asal merunduk kemudian di situ tidak memenuhi syarat-syaratnya sehingga tidak sah nanti sholatnya. Yang kelima, yang keenam yaitu i'tidal, kembali dari rukuk ke posisi sebelumnya berdiri. Dan yang ketujuh yaitu sujud 2 kali, sujud marroten ya, itu semuanya rukun. Kita ulangi lagi, wa aqalluhu ayyadha'a ba'da basarati jabhatihi ala musalla, paling sedikitnya dikatakan sah itu sujud harus sebagian kulit daripada kepala menempel ke tempat sujud ya, sebagian saja, tidak harus semuanya, tidak harus keseluruhan. Jadi sehingga kalaupun tertutup sedikit maka tetap sah ya. Tetap sah, kecuali kalau tertutup semua, misalnya
seorang laki-laki pakai kopiah, kopiahnya ditenggelamkan gini, sehingga nggak ada kebuka sama sekali jidatnya, ketutup semuanya. Kemudian sujud pakai kopiahnya tadi yang menempel ke tempat sujud, maka tidak sah. Maka tidak sah. Begitu juga seorang perempuan misalnya pakai ikat, saya pakai ikatnya sampai ke alis sini sehingga tidak ada yang terbuka sama sekali daripada jidat atau batuknya, maka sujudnya tidak akan sah. Karena Pak tidak menempel ke tempat sujud ketika sujud, maka harus ada yang terbuka. Kemudian syaratnya juga harus tumakninah. Syaratnya harus tumakninah. Tidak boleh cepet-cepetan, harus ada tumakninahnya. Cepet gimana? Tidak apa-apa, yang penting ada tumakninah. Kalau tidak ada tumakninah, maka tidak sah sholatnya. Sujud belum berhenti, langsung berdiri lagi, maka nggak sah. Atau istilahnya seperti apa? Burung makan nyucuk ya. Belum anget sujudnya sudah berdiri lagi, seperti burung kalau nyucuk makanan itu. Maka gimana? Nggak sah sujudnya. Kalau sujudnya nggak sah, diteruskan saja sampai salam, berarti ya sholatnya nggak sah. Kemudian wawat ujuz'in min rukbatayhi, harus juga syaratnya sujud menaruh sebagian daripada lututnya ada di tempat sholat. Lututnya harus menempel ke tempat sholat, nggak boleh sulapan. Lututnya nggak ditaruh tempat sholat. Yang ditaruh hanya kepala sama kaki, yang telapak kaki, maka nggak sah. Wajuz'in min butuni kaffaihi, juga sebagian daripada telapak tangan. Wajuz'un min butuni kaffaihi. Kemudian wa asabi rijlaihi, dan juga deriji atau jari-jari daripada kaki. Jadi yang menempel adalah jari-jari daripada kakinya. Wa tathaquli ra'sihi, dan baru ditekan sedikit daripada kepalanya. Jadi anggota sujud tadi ada 7, yaitu pertama yang harus menempel jari-jari kaki. Jari-jari kaki ditempel menghadap ke kiblat. Kemudian lutut, kedua lutut harus menempel ke tempat sholat. Setelah itu kedua telapak tangan. Baru setelah itu dahi. Nanti kalau hidung gimana? Itu kesunahannya, nanti ada kita bahas tentang sunah-sunah daripada sujud. Yang jelas syaratnya 7-7-nya anggota sujud tadi harus menempel ke tempat sujud. Kalau tidak menempel maka tidak sah. Kecuali kalau sakit, ada uzur, misal kakinya sakit, udunen ya. Ketika sujud, wah ini lah ditempelkan sakit ini, gimana? Maka tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yes. Kemudian wa adamul huwi li ghairihi, juga tidak ada niatan untuk selain sujud. Ketika mau sujud tidak boleh niatan yang lain, sebagaimana rukuk dan i'tidalnya. Dia mau sujud, ya niat sujud memang, bukan niat sujud tilawah atau niat untuk takut kepada sesuatu, enggak. Jadi memang niat sujud. Falau saqata ala wajhihi wajibal audu ila al-i'tidal. Kalau memang dia terjatuh, gak niat sujud, karena dia terjatuh malu, mesti sani sujud misalnya, dijungkrakno sama temen nih sholat misalnya, kok mau jatuh gini, dan ketika itu dia memang waktunya mau sujud, diteruskan mesisan sujud, gimana? Maka tidak boleh diteruskan.
Gimana? Harus kembali lagi berdiri, ya baru dia niat sujud merunduknya. Wartifai asafilihi ala a'alihi. Syaratnya juga sujud harus lebih tinggi yang belakang daripada yang depan. Itu sujud. Kalau rukuk kemarin kan harus sejajar antara kepala dengan yang belakang sejajar. Kalau sujud maka kepala sama yang belakang harus tinggian yang belakang, tidak boleh sama. Wa adamu sujud ala syai'in yataharraku biharakatihi, dan tidak boleh sujud kepada benda yang dia bawa atau benda yang bergerak dengan geraknya dia. Rida misalnya, sujud ridanya, ketika sujud ridanya ditaruh di tempat sujud, dia sujudi, maka nggak sah kalau dia bawa rida. Kalau sudah jatuh ridanya gimana? Nggak apa-apa. Misal ketika sholat ridanya jatuh, kemudian dia jadikan tempat sujud, sudah gimana? Nggak apa-apa, karena apa? Sudah terpisah dari badan. Tapi kalau masih menempel di badan, kemudian sujud dengan yang dia bawa tadi, maka nggak sah. Baik pun rida ataupun mungkin rukunya besar, sujud pakai rukunya tadi, kena rukunya, maka nggak sah sholatnya. Illa kecuali ayyakuna syai'an fi yadihi, kalau dibawa dengan tangan nggak apa-apa. Misal sholat ada di tanah, kalau kita berdiri masih enak kan, di tanah yang bersih ya, yang suci. Ada di padang pasir misalnya, panas, sholat pakai sandal. Ketika berdiri enak, ketika sujud, wah kalau batuk ini ditempatkan di mana? Di padang pasir, gosong nanti kan. Dia bawa seperti kain gitu, seukuran untuk sapu tangan, seukuran untuk sujud saja. Maka gimana? Maka nggak apa-apa. Jadi ketika mau sujud ditaruh, dia sujud, gitu ya. Kenapa kok nggak ditaruh aja? Di padang pasir anginnya keras. Kalau ditaruh, ya waktu sholat enak. Ya mau sujud kena angin panas maneng. Jadi di bawah. Jadi gambarannya seperti itu. Baik. Falau asoba jabhatahu li jaraha, kalau pakai perban karena dia sakit, maka wa khafa min nazil asoba, dia takut untuk mencabut itu perban, sajada 'alaiha wala qadaha, maka boleh sujud pakai perban tadi dan tidak mengqadai, tidak apa-apa, sujud dengan perbannya tadi kalau sakit ya. Itu tentang sujud. Sekarang al-thamin, yang ke-8. Al-julusu bainas sajdatain. Yang ke-8 yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Walaupun ada di sholat sunnah. Sholat sunnah atau sholat wajib. Wa syartuhu, syaratnya juga sama, at-tuma'ninatu, harus ada tuma'ninah. Tak boleh cepet-cepetan, harus ada tuma'ninah. Wa alla yutawwilahu, hendaknya tidak boleh memanjangkan duduk di antara dua sujud. Walal i'tidal, begitu juga ketika i'tidal. Tuh kenapa? Kalau waktu i'tidal sama duduk di antara dua sujud nggak boleh lama-lama, karena keduanya itu sebenarnya suri'a lil fasl, disyariatkan ada duduk di antara dua sujud, ada i'tidal, itu untuk memisah saja sebenarnya. Misal kita sholat berdiri ya, kemudian kita rukuk. Setelah rukuk, kalau misalnya nggak ada i'tidal, langsung sujud, sepertinya nggak ada fasl, nggak ada pemisah. Misal kita sholat, kemudian rukuk, Allah Akbar. Kalau kita langsung sujud, seakan-akan
tadi itu rukuk dulu apa langsung sujud, kan gitu. Nah, makanya disyariatkan harus ada itidal. Setelah rukuk ada itidal supaya tahu mana rukuk, mana sujud, mana dia merunduk untuk rukuk, mana merunduk untuk sujud. Nah, sujud kemudian sujud 2 kali juga gitu. Gimana caranya supaya tahu sujudnya 2 kali? Maka disyariatkan harus ada duduk di antara 2 sujud. Nah, rukun di antara duduk di antara 2 sujud dan iktidal tidak boleh dilama-lamakan. Ya, tidak boleh lama-lama. Bolehnya lamanya ukuran kalau iktidal ukuran baca Fatihah itu paling lama. Nggak boleh lebih dari itu. Ya. Kalau julus baina sajdatain, maka paling lama seperti baca tasahud. Paling lama baca tasahud. Ya. Kalau lebih dari itu bisa batal. Bisa batal. Nah, jadi rukun yang ringan, rukun yang paling sebentar di dalam sholat duduk di antara 2 sujud dan iktidal. Makanya tidak boleh lama-lama ya. Karena hanya untuk pemisah tadi itu. Seperti rukuk, kalau nggak ada pemisah iktidal langsung sujud nggak bisa dibedakan. Tadi itu merunduk untuk rukuk apa langsung sujud tadi, kan itu. Apalagi sholatnya cepet, Allah langsung mesisan tambah, nggak ada pemisahnya. Sujud 2 kali juga gitu, kalau nggak ada duduk di antara 2 sujud, akhirnya nggak ada pemisah. Ini sujudnya sudah 2 kali atau cuma 1 kali, gitu. Nah, makanya harus ada pemisah. Wa alla yaksida birraf'i ghairahu, dan juga niatnya tidak boleh mengangkat kepala tadi dengan niatan yang lain, sama dengan yang lain yang tadi. Baik pun ruku, iktidal, sujud sama. Ketika mau duduk di antara 2 sujud, ngangkat kepalanya tidak boleh niat yang lain. Ya. Walau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfihi. Kalau dia mengangkat kepalanya karena takut dengan sesuatu, ya. Enak-enak sujud, Allahu Akbar. Hewan kalau jengkingnya langsung Allahu Akbar sambil duduk di antara 2 sujud, nggak sah. Terus gimana kalau nggak sah duduknya? Harus kembali ke sujud lagi, kembali ke sujud, baru ngangkat kepalanya benar-benar niat untuk duduk di antara 2 sujud. Nah, ini sangat perlu, ini sangat penting. Kadang-kadang kejadian-kejadian ini sepertinya remeh, tapi kalau kita nggak ngerti akhirnya salah sholat kita. Terus gak apa-apa mesisan, umpama ngono kalau jengking lek iki gak anu dientup misalnya mesisan, ya gak sah nanti salatnya ya. Mau rukuk misalnya katanya dikeplak mesisan rukuk, ya gak sah nanti salatnya. Baik. At-tasi. Jelas nanti pembahasan masalah duduk iftiros, sunah-sunahnya nanti ada dibahas sendiri, ada pembahasannya ya. Seperti kemarin ada pertanyaan gimana antara laki-laki perempuan di dalam rukuk dan sujudnya, nanti akan dibahas di dalam sunnah-sunnahnya. Ini hanya masalah rukun tadi, ini sunnah-sunnah akan dibahas. At-tasi yang ke-9, at-tasyahudul akhir. Rukun yang ke-9 baca tasyahud akhir. Makanya kemarin ketika bahas rukun fi'li, rukun qauli ada berapa? Rukun ucapan ada kemarin berapa? Ada 4 rukun qauli ya. Pertama takbir, Al-Fatihah, tasahud akhir ya, baru salam. Itu rukun fi'li. Ya, kalau rukun qauli, kalau rukun fi'li yaitu yang rukuk, iktidal, berdiri itu semuanya rukun fi'li. Rukun rukun bentuk gerakan. Wa aqallu paling sedikitnya tasahud bagi orang yang enggak hafal, sulit ngafalin, paling sedikitnya apa? At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah. Penghormatan bagi Allah. At-tahiyat itu penghormatan. At-tahiyatu lillah, semoga segala penghormatan bagi Allah. Salamun alaika, keselamatan alaika kepada engkau wahai Nabi Muhammad, ayyuhan nabi, yaitu nabi,
wa rahmatullah dan rahmat Allah, wa barakatuhu dan berkah dari Allah. Itu tasyahud. Salamun alaina, semoga keselamatan tercurahkan kepada kita, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi tidak usah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatuh. Kalau hafal nggak apa-apa. Kalau misalnya sulit menghafal, cukup at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini paling sedikitnya tasyahud, ya. Jadi dibahas di situ kita memberikan ucapan selamat kepada Nabi. Salamun alaik ya Rasulullah, semoga keselamatan tetap curahkan kepada engkau. Ya. Penjagaan dari Allah. Salamun di sini juga bermakna penjagaan dari Allah, dijaga dari segala sesuatu. Kemudian wa barakatuhu, rahmat, berkah. Kenapa kok dihitopkan kepada Rasulullah? Keselamatan, keberkahan, rahmat dari Allah. Kok kita doakan di dalam sholat? Kepada yang lain kok tidak ada. Nanti alaina kepada kita ibadah sosial. Kenapa kok yang pertama dihitop kepada Nabi Muhammad? Kok nggak kepada kita dulu? Maka di sini khutiba bihi li'annahu yaksifu lahu 'anil musallin. Karena berkat Nabi kita ini bisa melaksanakan sholat. Nih ya. Karena berkat Nabi kita bisa melaksanakan sholat. Nih ya. Pertama kali yang mengajari, pertama kali yang kita bisa membaca Al-Quran melalui lisannya Nabi. Kalau nggak melalui lisannya Nabi, nggak mungkin kita bisa baca Al-Quran. Karena apa? Sangat beratnya. Baca surat Fatihah nggak mampu kita. Bayangkan Nabi Musa itu kalimullah, bisa bermukalamah dengan Allah. Ketika itu Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah. Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, aku kepingin melihat zatmu. Ya, kata Allah, lantaroni, tidak mungkin kamu bisa melihat. Ya, kamu nggak mungkin. Kalau lan di sini alat takbir, selamanya nggak mungkin bisa lihat ketika hidup. Lantaroni. Ya, walakin undur ilal jabal. Tapi coba aja, dicoba, kata Allah, supaya tahu. Lihatan gunung ya. Saya falam matajalla lil jabali ja'aludaka. Saya mau akan menaruh nur saya ada di gunung, sedikit aja. Falam matajalla Rabbuhu lil jabal ja'aludaka. Ketika ada di gunung, hancur itu gunung. Nabi Musa melihatan seperti itu, langsung semaput. Ya, langsung semaput. Nabi Musa berjalan itu. Ya. Apalagi kita langsung mukalam membaca Al-Quran, tidak mungkin bisa mampu kita. Nah itu semuanya berkat Nabi, melalui lisan Nabi, diajari oleh Nabi, sehingga kita bisa baca Al-Quran, bisa ya, sholat, hubungan kita dengan Allah, langsung kita bermukalamah dengan Allah melalui sholat. Nah, mulai karena itu di dalam sholat kita pertama kali setelah at-tahiyatu lillah, kita mengucapkan selamat kepada Nabi. Salamun alaik ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Karena berkat Nabi ini kita bisa melaksanakan sholat dan membaca doa-doa di dalam sholat. Bahkan kalau bisa kita menghadirkan ketika mengucapkan salamun alaika ayyuhan nabi, benar-benar kita menghadirkan Nabi di hadapan kita. Kalau bisa. Nah, kalau bisa, ini biqadri imanihi, ini melihat daripada kadar kecintaan kita. Ada seorang ulama besar ya, minal habaib. Beliau ini ketika sholat, ketika membaca assalamualaikum ayuhan nabi, langsung dapat jawaban dari Nabi. Jadi ketika mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatu ila assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatul, langsung menjawab, Nabi menjawab waalaikumsalam ya syekh.
Karena apa? Saking mahabbahnya kepada Nabi. Kalau kita nggak bisa gimana? Tetap kita ketika mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, kalau bisa kita menghadirkan Nabi ada di samping kita. Ya. Walaupun kita nggak dengar, kita yakin Nabi akan menjawab daripada salam kita, ya, di dalam sholat. Yes. Kemudian salamun alaina, ya, keselamatan bagi kita. Siapa? Al-hadirin, orang-orang yang sholat semuanya kita doakan, ya. Daripada anak cucu Nabi Adam, atau para malaikat, atau juga para jin. Karena kita nggak tahu ketika sholat, mungkin di samping kita ada malaikat sholat juga, ya. Mungkin di samping kita ada jin juga ikut sholat ada di situ. Kita nggak tahu. Nah, makanya ketika mengucapkan salamun alaina, bukan alayya. Kalau alayya untukku kan, semoga keselamatan untukku. Kalau alaina untuk kita semuanya. Siapa? Yang sholat sudah, baik pun manusia, jin, malaikat, didoakan semuanya. Wa ala ibadillahis sholihin, juga kepada hamba-hambamu yang soleh, min jami'il khalq, daripada semua makhluk yang melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak manusia hambanya, ya. Terutama kepada anak yang soleh, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, itu paling sedikitnya baca tasyahud, ya. Wa yustaratu, dan disyaratkan muwalatuhu, untuk terus menerus, bimakna fil fatihah, seperti fatihah. Jadi bacanya terus menerus, nggak boleh mandek-mandek seperti fatihah, kan harus ada muwala. Muwala itu hoslul sani qabla jafawil awal. Nah, itu ya. Jadi membasuh yang kedua kalau dalam wudu, ya, sebelum keringnya yang pertama. Nah, ini juga gitu, muwala itu terus menerus, beda dengan tertib, ya. Kalau tertib nomor 1 jam lagi nomor 2, 1 jam lagi nomor 3, itu tertib. Kalau terus menerus, tidak nunggu, langsung, itu terus menerus namanya, ya. Antara bedanya muwala sama tertib, bedanya terus menerus sama tertib. Nah, dalam tasahud syaratnya harus terus menerus. At-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya. Tidak boleh mandek-mandek. Kemudian wa ayyakuna bil arabiyyah, harus pakai bahasa Arab. Titik-titik bahasa Arab, titik-titik bahasa Arab. Makanya kita disuruh cinta Arab. Kalau nggak cinta Arab, sholat di bahasa Indonesia nanti, ya. Tidak sah kalau pakai bahasa Indonesia. Makanya hati-hati. Ini sangat fatal. Wah, titik-titik Arab, titik-titik Arab. Terus apa? Kita sholat pakai bahasa Arab, ngaji bahasa Arab, baca hadis bahasa Arab, mau bahasa Madura tak? Ya. Allah Maharaji misalnya, ya, gitu lah. Ya rusak kabeh akhirnya, seperti Injil nanti. Injil itu kan beda-beda akhirnya. Kalau Al-Quran, Islam, semuanya langsung dijaga memang sama Allah. Harus pakai ini, semuanya pakai ini, tidak boleh pakai yang lain. Gitulah. Ya. Wa ayyakuna bil arabiyyah, harus dengan bahasa Arab. Kemudian al-ashir, yang ke-10, syarat ke-10, al-qu'udu fit tasahudil akhir, yaitu duduk ada di tasahud akhir, ya. Itu rukun. Jadi ketika baca tasahud harus duduk, jangan berdiri, ya. Harus duduk. Karena apa? Itu tempatnya memang. Fayatba'u fil wujub bittifaq man aujabahu, hukumnya wajib. Ketika baca tasahud akhir harus duduk. Al-hadi asyar, langsung kita jelaskan yang ke-11, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu qaidan. Setelah baca tasahud, baca sholawat kepada Nabi.
ya. Setelah tasawuf asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah baru membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, itu ada terusannya. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, semoga engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad, au ala rasulihi, atau kepada rasulnya, au ala nabi, atau kepada nabi. Allahumma sholli ala Muhammad au ala rasulihi au ala nabi. Allahumma sholli ala rasuli, Allahumma sholli ala nabi, itu semuanya mencukupi. Ya. Ditambah sayyidina gimana? Enggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, enggak apa-apa. Saya pernah dengar di dalam sholat tidak boleh mengucapkan sayyidina, gimana? Ada hadis bahkan la tusayyiduni fi sholat. Jangan kamu membaca sayyidina di dalam sholat. Itu orang tidak ngerti bahasa Arab. Pokoknya la tusayyiduni di situ bukan dilarang membaca sayyidina, bukan. Bahkan ini banyak, kalau memang dari sayyada yusayyidu itu bukan bermakna sayyidina, bermakna mungkin daripada menjadikan pemimpin atau yang lain, itu banyak versi. Jadi kalau memang ada orang mengatakan itu, gak apa-apa wes, saya ngikuti Yai Hamid pakai sayyidina, saya ngikutin ulama-ulama dulu pakai sayyidina, gitu ya. Nabi Allah sendiri itu loh kepada Nabi Muhammad, ya, di dalam Al-Quran tidak pernah langsung menyebut nama Nabi Muhammad, nama Muhammad langsung. Pasti kalau ada nama Muhammad diteruskan dengan gelarnya Nabi. Allah ini, ya, Allah ketika nyebut nama Nabi Muhammad tidak pakai namanya sendiri. Kadang pakai julukan Nabi, kadang pakai Nabi Muhammad tapi ditambahi gelarnya. Seperti ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Enggak, ya Muhammad qul li azwajika. Hai Muhammad, katakan kepada istri kamu, kepada anak-anak kamu, kepada perempuan. Enggak. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang sudah saya kasih wahyu dengan yang baik. Kalaupun ada Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bukan Muhammad, enggak kan itu. Langsung Muhammadur Rasulullah. Nah, ihtiram. Nah, dari sini kalau Allah saja mengajari kita untuk memuliakan Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai umatnya lebih-lebih. Ya, lebih-lebih. Cuma kalau kita memuji jangan seperti orang Bani Israel atau orang Nasoro. Ya. Da'athun Nasoro fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan wahtakimi, kata Burda, ya. Tinggalkan apa yang diprasangkakan orang Nasoro. Orang Nasoro itu cinta kepada nabinya, kepada Nabi Isa itu sangat cinta. Cuma cintanya kelebihan. Sampai-sampai apa? Nabinya didarikan Tuhan, kelebihan. Ya. Kalau kepada Nabi jangan, ya. Jangan seperti itu. Da'athun Nasara fi nabi wahkum bima syi'ta. Cuma kalau kita mau muji kepada Nabi, puji. Setinggi-tingginya puji. Tapi jangan sampai menjadikan Nabi seperti anak Tuhan atau jadi Tuhan. Ya. Tuh. Bagaimana kita harus menghormati, memuliakan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Afani Asyar, ya, yang ke-12 yaitu assalam, yaitu mengucapkan salam. Wa aqallu, paling sedikitnya assalamu alaikum, itu paling sedikit sudah, ya. Paling sedikitnya assalamu alaikum. Di sini salam banyak syaratnya, harus kita tahu. Syaratnya salam pertama harus pakai alif lam.
Assalam, alif lam, assalam. Tidak boleh meninggalkannya. Misal, salamun alaik. Nah, ketika salam bukan assalamu alaik, tapi salamun alaikum, tidak sah. Harus pakai alif lam. Assalamu alaikum. Ya. Kemudian beda kalau di dalam tasahud. Kalau tasahud tadi kan nggak apa-apa kan, salamun alaika. Kalau tasahud nggak apa-apa karena memang ada warid, ada riwayat dari Nabi, ada mengucapkan assalamu alaika ayuhan nabi, ada salamun alaika ayuhan nabi. Kalau dalam tasahud, kalau dalam salam sendiri nggak boleh, harus pakai alif lam, assalamu alaikum. Ya. Kemudian harus pakai kaf sama mim, kaf khitab sama mim jamak. Assalamu alaikum, nggak boleh alaika. Assalamu alaika, assalamu alaika nggak boleh. Harus pakai kaf khitab sama mim jamak. Assalamu alaikum. Ya. Wa ayatalafadhu bihi bihaitsu yasma'u nafsahu law lam yakun ma'ani. Harus minimal dirinya sendiri kedengar. Kalau nggak ada rame-rame, nggak ada assalamualaikum, nggak boleh. Ya, gerak tapi tidak ada suaranya, nggak sah. Harus minimal kedengar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi paling nggak kedengar. Ya. Wa ayyuali baina kalimataihi, harus terus menerus. Assalamu alaikum, tidak boleh ditambahi assalamul mu'inul mu'minul azizul jabbaru alaikum, tidak boleh ya. Jadi harus assalamu alaikum, tidak boleh dipisah keduanya. Wa ayyatiya bihi, harus pakai assalamualaikum, tidak boleh diganti yang lain. Misalnya diganti ar-ridha alaikum misalnya. Al-maghfirah alaikum, semoga kamu mendapat ridho, semoga kamu dapat pengampunan, nggak boleh, harus assalamualaikum. Kemudian hendaknya membacanya dalam duduk, wa mustaqbilal qiblal bi sadrihi ila tamamihi. Nah, ini yang paling penting ini. Ketika baca assalamualaikum, dada harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat sampai sempurna salamnya. Misal, assalamualaikum warahmatullah, tetap menghadap kiblat. Tak boleh assalamualaikum warahmatullah. Ya, ininya akhirnya nggak menghadap kiblat, nggak sah nanti sholatnya. Karena apa? Masih dalam sholat. Nah, ini penting ini ya. Nah, tadi kadang ada assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ininya bukan menghadap kiblat lagi, harus tetap menghadap kiblat. Ya, walaupun kepalanya sampai noleh gini nggak apa-apa, yang penting tetap menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dadanya tetap menghadap kiblat. Jangan ikut miring pisan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ya, nggak sah nanti salatnya. Nah, kan penting ya. Dan karena yang jadi ukuran adalah dadanya. Shatirun mustaqbilal kiblah ya. Wa ayyaksida bi ghairahu faqat wala la yazida fi alal warid wala yanqus anhu. Tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menambahi daripada bacaan salam tadi ya. Yes, jadi itu di dalam keterangan furudus shalah atau arkanus shalah ya. Yang terakhir nanti tartib, akan masih banyak pembahasan tentang tartib dan juga tentang gimana kalau ketinggalan. Kalau ini nanti akan dibahas tentang setelah tartib tadi ya. Jadi itu yang kita bahas tentang sujud yang ketujuh ya. Rukun yang ketujuh yaitu sujud 2 kali. Kemudian yang ke-8 yaitu al-julus bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Kemudian
Yang kesembilan baca tasawuf akhir, at-tahiyatu lillah, assalamu atau salamun enggak apa-apa kalau tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian duduk ketika baca tasawuf. Yang ke-10, ke-11 baca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah cukup sudah. Nanti kesempurnaannya kita bahas ada di sunnah-sunnahnya nanti. Ditambahi sholawat banyak nanti kesunahannya. Dan yang ke-12 yaitu membaca salam. Ya, baik. Itu tadi tentang arkanus shalah. Apabila ada mungkin ada yang kurang paham masalah tadi.